Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-isyaratu lamma tajallal haqqu jalla jalaluhu min alamil jabaruti ila alamil malakuti. Ini melanjutkan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika Allah tajalla, sudah tajalli dari alamil jabarut ke alamil malakut, wa hamida nafsahu binafsihi, memuji diri Allah sendiri, tajalla aidan wa tanazzala min alamil malakuti ila alamil mulki biqudratihi wa hikmatihi. Nah, kalau alamil jabarut ila alamil malakut ini naik, kemudian kalau dari alamil malakut ke alamil mulki ini turun ya, dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang di bawahnya. Lidhari athari asma'ihi wa sifatihi. Tujuannya adalah untuk menunjukkan jejak-jejak asma Allah dan juga sifat-sifatnya. Fa'adharu al-ubudiyata wa akhfa ar-rububiyata. Nah, karena turun ini, maka yang tampak adalah ibadah. Nah, dan yang rububiyah, yang terkait dengan rububiyah, terkait dengan ketuhanan, ini tampak samar. Adhara al-hikmata wa abtana al-qudrata. Hikmah-hikmah ini yang ditampakkan dan kudroh atau kekuasaan Allah ini tidak ditampakkan. Faja'ala alamal hikmati yukhatibu alamal qudrati. Alam hikmah ini nanti akan menghitopi, akan mengajak bicara ya, atau memerintahkan kepada bukan memerintahkan, jadi akan berbincang dengan alamul qudra wa yakhda'u lahu, dan akan merendah ya, wa yata'abbadu wa yastamaddu wa yastamaddu minhu al-i'anatu wal hidayatu. Nah, karena alamul hikmah ini bincang-bincang dengan alam qudrah dan juga nanti khodoa ya, merendah, dan juga ya ta'abadu, menyembah, maka yastamaddu minhu al-i'anatu wal hidayatu. Maka nanti akan muncul i'anah. Jadi iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Jadi alamul hikmah atau alam-alam kemanusiaan ini nanti dengan menghitopi, dengan berbicara kepada alamul qudrah, yaitu kepada Allah, maka nanti akan muncul pertolongan dan juga hidayah. Wa yataharrazu min tariqid dhalalati wal ghawayati, dan akan terhindar dari jalan kesesatan dan keburukan. Fa alamul hikmati alamut mahallut taklifi. Alam hikmah ini adalah tempat taklif, tempat taklif itu membebankan ya, perintah-perintah kepada manusia. Wa alamul qudrati mahallut tasrifi, dan alam kudur ini adalah tempat untuk tasrif, untuk kembali, jadi untuk tujuan pembebanan atau taklif itu. Alamul hikmati alamul ashbahi, dan itu dijelaskan alam hikmah adalah alamul ashbah, alam musyahadah, alam dunia yang tampak ini. Wa alamul qudrati alamul arwah, sedangkan alamul qudrah adalah alamul arwah, alam roh yang lebih halus, lebih tinggi tingkatannya dari alam musyahadah yang tampak kasat mata, yang empiris. Fa iyyaka na'budu li ahli alamil hikmati. Iyyaka na'budu ini bagi penghuni alam hikmah.
Jadi iyyaka na'budu. Jadi masih levelnya menyembah. Wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka nasta'in ini bagi penghuni alam kudrah. Jadi sudah na'budu kemudian naik ke nasta'in. Lidzalika qala asy-syaikhu Abul Abbasi Al-Mursi radhiyallahu anhu. Iyyaka na'budu syari'atun. Iyyaka na'budu ini tingkatnya masih syariat, masih tingkat yang paling bawah. Iyyaka nasta'inu ini hakikatun. Sudah naik sudah menjadi tingkatan hakikat. Jadi syariat, kemudian torekoh, kemudian nanti hakikat. Iyyaka na'budu Islaman. Kami menyembah karena Islam ya, karena melakukan syariat Islam. Wa iyyaka nasta'inu, dan kami meminta pertolongan ihsanan karena uh, perilaku ihsan. Ihsan ini kalau dalam hadis anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi Islam ini ya masih dasar ya, kemudian nanti di atasnya adalah ihsan. Iyyaka na'budu ibadatun. Iyyaka na'budu ini adalah ibadah, wa iyyaka nasta'inu budiyah. Kalau iyyaka nasta'in ini sudah termasuk budiyah ya. Bukan hanya sekedar ibadah tapi sudah menjadi kebiasaan yang berulang-ulang. Wa iyyaka na'budu farqun. Iyyaka na'budu ini menjadi pemisah. Jadi ada hamba, ada Allah, kemudian iyyaka nasta'inu jam'un. Meminta pertolongan ini yang akan menggabungkan ya antara antara abid dengan ma'bud. Jadi kalau iyyaka na'budu ini pasif, wa iyyaka nasta'in ini sudah aktif, artinya dia sudah tadi berbincang atau menghitopi Gusti Allah. Wa in syi'ta qulta iyyaka na'budu. Nah, jika mau ya iyyaka na'budu itu li ahlil amali lillah wa hum al-mukhlisuna. Iyyaka na'budu ini untuk ahli amal, orang-orang yang suka beramal karena Allah, wa hum al-mukhlisuna, yaitu orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah. Wa iyyaka nasta'inu li ahlil amali billahi. Ya, karena selain ini untuk ahli amal dengan Allah, wahum al-muwahhidun. Itu mereka yang sudah mengesahkan, tidak hanya ikhlas tapi sudah mengesahkan, sudah memasrahkan semuanya kepada Allah. Nah, apa bedanya? Al-amalu lillahi yujibu al-mathubata. Kalau amal lillah, amal karena Allah ini mendapatkan pahala, tapi wal amalu billah, amal dengan Allah ini yujibu al-qurbat, akan mendekatkan diri kepada Allah. Sama-sama amal, tapi yang satu lillah dapat pahala, yang satu billah dapat kedekatan dengan Allah. Wal al-amalu lillahi yujibu tahqiqal ibadati. Kalau amal lillah ini akan mewujudkan ya, akan merealisasikan mewujudkan ibadah. Wal amalu billah yujibu tashihal iradat. Kalau amal billah ini nanti akan bisa membenarkan iradah atau kehendak Allah. Al amalu lillahi na'tu kullu abidin. Kalau amal lillah ini sifat tiap-tiap hamba, wal amalu billahi na'tu kulli qasidin. Kalau amal billah ini menjadi sifatnya orang-orang yang menuju kepada Allah. Kalau abid ini tadi ya pasif, kalau qasid ini aktif, dia selalu mencari atau menuju kepada Allah. Al-amalu lillahi qiyamun bi ahkamil dzawahiri. Kalau amalillah ini melaksanakan hukum-hukum yang zahir, yang tampak. Wal amalu billahi qiyamu bi islahid dhamairi. Kalau amal billah adalah melaksanakan ya
ibadah dengan islahud dhamairi, dengan tidak hanya hukum-hukum zahir syariatnya, tapi bi islahid dhamairi dengan memperbaiki jiwa atau hati seseorang. Qalahu al-Qushairi. Ini dikatakan oleh al-Qushairi. Thumma innan nasa fi syuhudil qudrati wal hikmati ala thalathati aqsamin. Nah, manusia di dalam menyaksikan kudrah dan hikmah ini ada 3 jenis. Qasamun hujibu bil hikmati an syuhudil qudrati. Ada kelompok yang mereka tidak ditutup hujibul hikmati, ditutup hikmah dari menyaksikan alam kudrah ya, wahum ahlul hijabi min ahlil qaflati, yaitu mereka yang lupa ya. Waqafu ma'a qaulihi iya kana budu, mereka berhenti di iya kana budu. Jadi hanya menyembah sudah, itu saja. Jadi tidak tujuannya untuk mendekatkan kepada Allah atau ingat kepada Allah, tapi hanya iya kana budu. Pokoknya penting secara formal, secara hukum sudah sah ibadahnya, itu sudah cukup. Jadi ini ahlil ghaflah ya, walaupun sholatnya tidak khusyuk, tetapi penting kan sah. Nah ini hanya berhenti di iya karena butuh. Wa qasamun hujibu bisyuhudil qudrati anil hikmah. Ada orang yang tertutup ya dengan syuhudul qudrati ini, mereka tidak bisa lagi menyaksikan alamul hikmah. Wahum ahlul fana'i, mereka adalah ahlul fana. Jadi yang sudah fana, sudah tidak menganggap ya semua ini ada, yang ada ya hanya Allah, termasuk dirinya ini tidak ada. Ini adalah ahlul fana. Waqafu ma'a qaulihi iyyaka nasta'in. Ini berhenti di ayat iyyaka nasta'in. Jadi sudah lupa dengan iyyaka na'budu. Artinya sudah melampaui iyyaka na'budu. Nah, mereka sudah ke iyyaka nasta'in. Wa qasamun lam yuhjabu bil hikmati anil qudrati wala bil qudrati anil hikmati. Nah, ada kelompok ketiga ini yang mereka ya dengan alam qudrah itu tidak tertutup dari alam hikmah, kemudian juga dengan alam qudrah itu tidak dengan alam hikmah itu tidak tertutup dengan alamul qudrah. Atau kulladzi haqqin haqqahu. Nah, ini yang ideal ya. Jadi mereka juga ya melihat alamul hikmah, melihat hubungan hablum minan nas, kemudian juga alamul qudrah ya, hablum minallah. Atau kulladzi haqqin haqqahu. Ini yang memberikan ya sesuatu sesuai dengan hak masing-masing. Wa fauqulladzi qistin qistoh, dan juga ini sudah melaksanakan ya sesuai dengan bagiannya. Wahum ahlul kamali min ahlil baqai. Mereka ini adalah ahlul kamal ya, ahli kesempurnaan, min ahlil baqai, dari ahlil baqa, dari orang-orang yang ada. Jama'u baina qaulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mereka yang menggabungkan ya atau mengumpulkan antara ayat ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dilaksanakan semua. Nah, ini dalam ayat ini dalam beberapa kajian tasawuf nanti ada yang menjadi beberapa makom dan hal ya, seperti nanti siapa namanya oleh Al-Harawi itu, kemudian nanti diteruskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau Al-Harawi di manazilus sa'irin. Jadi iyyaka na'budu di level bawah, kemudian naik ke iyyaka nasta'in, level yang semakin ke atas. Tsumma bayyana al-maqsudah wa billahi taufiqi. Tsumma bayyana al-maqsudah al-a'dhama wa ma huwa al-matlubu al-ahammu
wa huwa talabul hidayati wat taufiqi ila ainit tahqiqi. Kemudian Allah menjelaskan al-maqsud al-a'dham ya tujuan utama wa al-madlub al-a'dham dan yang paling dicari apa yaitu talabul hidayati mencari petunjuk dan juga pertolongan ila ainit tahqiqi ke ainut tahqiq ya ke inti yang ada. Faqala ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini ihdinas siratal mustaqim ini adalah al-maksud al-a'dham. Jadi setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Qultu al-hidayatu fil asli ad-dilalatu bil lutfin. Hidayah ini makna aslinya adalah petunjuk ya, petunjuk yang halus, artinya tidak terlihat dengan jelas. Walidzalika tusta'malu fil khairi. Terkadang digunakan untuk sesuatu yang baik ya, karena petunjuk ini bilutfin ya dengan halus. Uh, uh, misalnya apa waqalu walidzalika tusta'malu fil khairi seperti ayat ini ya, ihdinas syiratal mustaqim. Jadi tunjukkan, tetapi tunjukkan dengan halus ya, tidak dengan yang jelas ya, mungkin dengan rambu-rambu atau mungkin dengan isyarat-isyarat tertentu. Wa qaluhu fahduhum ila syiratil jahim. Tunjukkanlah mereka kepada jalan ke neraka jahim. Alat tahakumi ini ya tujuannya untuk sarkasme, untuk menghina orang-orang kafir yang tidak mau beribadah ya, maka fahduhum ila syiratil jahim. Tunjukkanlah ya, ke jalan neraka jahim. Wal fi'lu minhu hada bil fathi. Jadi fi'il wadinya hada bil fathi wa asluhu ayyuda bil lami au ila, dan nanti muta'addi dengan lam atau ila. Fa umila huna muamalata wa ikhtara Musa qaumahu. Nah, di dalam ayat ini muamalah atau apa di susunannya seperti wakhtara Musa qaumahu. Jadi Musa memilih kaum. Jadi ihdinas syiratal mustaqim. Harusnya ihdina ila syiratal mustaqim atau ihdina li syiratal mustaqim. Tetapi ini seperti ayat amil wakhtara Musa qaumah. Jadi mutaatinya ya dengan menghilangkan lam atau ila. Wasyiratu lughatan at-tariqu. Syirat ini secara bahasa artinya jalan. Mushtaqun min sarata at-ta'amah idza tala'ahu. Faka'annaha tabtali'u as-sabilata ay al-marrata bihi. Jadi lewat jalan. Wa kulibat asinu sodan litato bukit to'i fil itbaki. Nah, ini karena ada sin ya, kemudian nanti ada to di belakangnya sirata, kemudian sinnya diganti menjadi shot ya. Ya, beberapa huruf di dalam lalu nanti ada beberapa kaidah yang diganti karena kedekatan ya, atau mungkin kecocokan di dalam satu kalimat ya. Misalnya Mustafa ini kan Istafa, tapi kemudian taknya ketemu dengan shot maka diganti dengan to. Istafa al-Mustafa. Waqad tusyammu zayan likur bil makhraji. Nah, terkadang diismamkan ya ke antara ya ke huruf za ya. Jadi antara shot dengan za ya. Karena makhrajnya berdekatan. Jadi ihdinas syira. Jadi antara shot dengan za. Ihdinas syira. Jadi bukan ihdinas shot ya, syirata, tapi ihdinas syirata. Nah, dalam beberapa qiraah selain Hafiz an Asim. Wal mustaqimu alladzi la iwaja fihi.
Al-mustaqim ini artinya yang lurus, yang tidak bengkok. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengan al-mustaqim ini adalah thariqul haqqi al-musilatu ilallah, yaitu jalan kebenaran yang sampai kepada Allah. Ini artinya al-mustaqim. Jadi tidak hanya jalan lurus, tapi jalan yang jalan benar yang menuju kepada yaqulul haqqu jalla jalaluhu liman liibadihi kaifa yatlubunahu wa ma yanbaghi lahum an yatlubu thumma qala yaqulul haqqu jalla jalaluhu wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.